Jumain amma ba'du. Para kanca sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, alhamdulillah kita sedaya tasih dipun paringi kesehatan, pun paringi kesempatan oleh Allah. Semoga semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini menjadi menjadi ladang amal kita yang akan kita panen, akan kita tunai nanti ketika kita sudah masuk ke alam yang sesungguhnya, yaitu alam kematian. Dan semoga juga berkah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini menjadi amal jariah kita yang akan menjadi lantaran anak-anak turun kita juga dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang ahli ilmu. Dan semoga anak-anak kita, keturunan kita nantinya dijadikan juga oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh, yang mampu mendoakan kepada kita semua. Amin. Para kanca-kanca sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, bahwa satu hal yang patut kita renungkan, bahwa dalam Islam itu, dalam hadis Nabi itu, Kanjeng Nabi menyatakan kurang lebihnya, aifu nisa an-nasi ta'ifu nisa'ukum, kalau tidak salah gitu. Napa tengene niku lho, Mukhtarul Hadis niku diantaranya jaga kehormatan perempuan lain, utawa maksudnya ojo nggodha wong wedok liya, utawa maksudnya bojone wong. Ojo nggodha bojone wong, maka istrimu akan juga terjaga, tidak akan digoda oleh orang. Artinya istri itu ya lek durung di bojo ya keluargane. Di lek jaga napa ndak nggodha wong ya keluarganya dijaga. Dilanjutkan dalam hadis itu, birru abaukum tabirrukum abnaukum. Hormati orang tuamu, maka kamu akan dihormati oleh anak-anakmu. Jadi itu hukum kausalitas niku juga dinyatakan benar oleh Kanjeng Nabi. Jadi siapa menanam menanam angin menuai badai kok. Jadi Bung Karno niku lho. Kalau kita menanam kebaikan juga akan panen kebaikan. Jadi lek kita itu menanam, pasti panennya juga demikian. Nanti lek sing naneme keburukan kok panene kebaikan, itu berarti nyolong. Nanti nandur kolon jono panene duren. Nah, iki sing nyolong. Bandang. Nah, seperti itu. Maka banyak para ulama itu ketika disowani kan biasanya kiai kan panggenane sambat. Biasanya wong napa jenenge angger duwe sambat mesti marane nang kiai. Jarang lek pas mara oleh dhuwit mara nang kiai, jarang. Biasanya mara nang kiai iki lek gak kadang keluargane ruwet, ekonomine seret, utawa anake ndablek dan seterusnya, biasanya marane nang kiai. Jadi kiai wis mesti dadi jujukane wong ruwet-ruwet ngene iku. Nah, niku, dan kebanyakan beliau itu mesti, kalau saya amati niku beliau mesti tanya, tasik nggak ada tiang sepaha, sampean masih punya orang tua, terus bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Kalau hubunganmu dengan orang tua itu baik, tidak ada masalah, insya Allah hidupmu itu tidak akan ada masalah. Kebanyakan orang bermasalah itu dimulai dari
hubungan buruknya dia dengan orang tua. Banyak seperti itu. Maka salah satu bentuk kita itu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah adalah dengan syukur kepada orang tua. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tentunya dia tidak akan mampu untuk bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun juga keberadaan kita di dunia ini dengan lantaran orang tua. Orang tua itu ngurmati kita itu sebegitu beratnya, sementara kita membalasnya kadang-kadang gak imbang. Nggih. Pemene wong ana wong kok sampai satru karo marang tuane kebangetan. Ya kebangetan banget. Misalkan misalkan wong lanang iku akhirnya ngerabi bojone. Iku lek ngrumati wong tuane wis pirang-pirang tahun. Kene wis dadi karek trimo ya. Wong tuane ngrumati nglairno, nyekolahno sampai umur katakanlah 17 sampai 20, begitu wis mateng wis karek gawe kene karek njuku, kadek ngrumati. Lagi no sik gitu kita masih kadang-kadang dengan mertua niku sik merasa kadang-kadang sik ono sing satru, ono sing musuhan mbek maratuwane. Nah seperti itu adalah bentuk kita itu tidak bisa bersyukur. Nah makanya monggo kita itu bersyukur atas banyak sekali nikmat, termasuk nikmat kita itu diberikan orang tua, diberikan mertua, diberikan guru. Karena orang tua itu adalah 3, jadi yang menikahkan, yang melahirkan, yang menikahkan, dan yang mendidik. Niku semuanya statusnya adalah orang tua. Maka saya itu pernah tanya pada anak-anak, nak sampean karo kalih gurune nggih basa. Karo wong tuane mboten. Nggih. Karo wong tuane malah gak. Lho sampean niku karo gurune basa, karo wong tua gak basa ki piye? Nah gitu. Padahal orang tua dan guru itu nggih statusnya sama padha-padha orang tuanya. Tak tangleti sampean manut endi karo gurune karo wong tuane? Manut kalih gurune, Pak. Jadi sing iso didengar kadang-kadang suara gurunya. Padahal orang tua itu juga punya status yang sama dengan guru. Nggih. Karena ngeten nih, wong niku lek biasa kumpul. Wong biasa kumpul. Itu biasanya emang merasa koyok malih statusnya itu sama. Malih sederajat. Wong lek biasa kumpul malih koyok sederajat. Koyok anak mbek wong tua kan wis kumpul terus koyok wis kanca ngono lho. Baik adabe malih gak patek ono. Nah, padahal selamanya orang tua itu tetap orang tua, adab harus tetap dijaga. Terus kemudian dengan guru, dengan mertua niku nggih ngoten. Kadang-kadang malah sing kebangetan itu kadang-kadang orang tua anak itu karena ekonominya lebih baik, akhirnya yang biayai perekonomian orang tua itu anak. Terus kemudian rasa hormatnya kepada orang tua itu berkurang. Rumangsa wis sing biayai awake, malih koyok-koyok wong tuane dadi buruh. Dadi wong tuane koyok-koyok malih dia itu lebih berkuasa, lebih berarti daripada orang tuanya. Iku sing kita itu harus terus-menerus memperhatikan orang tua itu adalah jasa yang tidak mungkin bisa diganti, tidak bisa dibayar. Sampai ada sahabat itu yang kemudian menggendong ibunya ketika haji, itu tanya kepada Kanjeng Nabi, saya menggendong orang tua ini apakah sudah bisa disebut sebagai orang yang membalas kebaikan orang tua? Dijawab, tidak bisa. Bahkan cuma dengan 1 kali erangan kesakitan ketika melahirkanmu. Bahkan diganti dengan sesepan air susu ibumu. Itu tidak bisa diganti dengan meskipun gendong setiap hari kepada orang tuanya. Makanya kita podo iling-ilingan ini sifatnya
iling-ilingan, kadang-kadang nginjen gak krasa terus malah rumangsa lebih baik dari orang tuanya, meskipun kita lebih pinter, meskipun kita lebih kaya, meskipun kita lebih baik, misalkan sembayangnya serkepan awake timbang wong tuane, iku mereka statusnya tetap orang tua, ndak akan berubah. Pun niku yang pertama. Terus kemudian kita lanjutkan ngaji kita. Kemarin kita sudah nyampe pada masalah perkara yang membatalkan wudu. Sekarang membahas masalah istinja. Napa istinja niku? Istinja niku adalah tolabu qat'il adza, berusaha untuk memutuskan penyakit, itu namanya istinja. Wa syar'an izalatul kharijin najisi al mulawiti minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Yang dimaksud istinja ini bahasa Indonesia ini wawi. Bahasa Indonesia ini apa? Cebok itu gak sing gawe juk bangi. Ayo padha tulisan iki. Nah, wawi itu adalah menghilangkan perkara najis yang keluar, terus yang mengotori dari farji. Farji itu kemaluan. Kemaluan itu berdepan dan belakang. Anil farji juga dari farji dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu. Jadi istinja itu bisa pakai air, bisa pakai batu, bisa pakai keduanya. Boleh pakai air tok, boleh pakai batu tok, boleh juga boleh dengan keduanya. Ketoke gurung tau ana sing istinja nge watu. Nggih, lek nggih godhong bolak-balik nggih. Pokoke lek istinja ojo gawe ojo mbek pring barongan. Nggih iso apa salah urat. Sekarang kita menjelaskan tentang masalah pengertiannya. Nah, bahasanya tadi kan begini, izalatul kharijin najisi al mulawwati. Qauluhu minal farji, apa yang disebut farji itu muta'alliqun bil kharij. Jadi perkara yang keluar dari najis, perkara yang keluar dari farji. Yang nanti ada perkara yang keluar tapi tidak dari farji, seperti dari mulut, seperti contohnya muntah atau ludah, ya. Maka untuk membersihkan perkara yang keluar dari mulut itu tidak bisa disebut dengan wawi. Ini bahasanya minal harus dari farji, harus dari kemaluan. Jadi membersihkan perkara yang keluar dari kemaluan. Kalau tidak dari kemaluan tidak disebut dengan wawi. Mosok apa ceprotmu iku ndang wawi ana. Qaulu anil farji muta'alliqun bi izalatin. Kharaja bihi idza kanat an-najasatu fi ghairil farji. Fa hadhi izalatuha takunu bil ma'i wala takfi bil hajari. Nah, sekarang masih masalah membersihkan dari perkara yang keluar. Nah, perkara yang keluar itu nanti membersihkannya, jadi menghilangkan dari farji, menghilangkan. Itu nanti idza kanat an-najasatu fi ghairil farji. Kalau najis itu, jadi najis keluarnya dari farji. Kalau keluarnya bukan dari farji, maka menghilangkannya harus dengan menggunakan air, tidak boleh dengan batu. Jadi gini, meskipun sama-sama membersihkan, kalau keluarnya dari kemaluan itu boleh pakai batu, boleh pakai air. Tapi kalau keluarnya najis itu dari mulut misalkan,
itu nanti tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Jadi ini hanya perilaku yang spesial, yang khusus diperuntukkan untuk cebok, sehingga meskipun sama-sama barang yang keluar, tapi kalau batu itu hanya bisa dipakai di kemaluan. Tidak tahu kok begitu, mungkin ada sebabnya nanti. Lah hukumnya istinja itu ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, boleh, makruh, dan diharamkan. Apa yang wajib? Idza kanat al-khariju najisan mulawisan waradban. Istinja atau wawi itu wajib ketika perkara yang keluar itu adalah najis yang membasahi, dia najis yang jibrat, jibrat. Bisa jadi hukumnya sunnah ketika perkara yang keluar itu najis tapi tidak membasahi. Kayak misalkan Pak Rin itu teletong yang kering dia. Teletong kering. Jadi sing keluar niku kotorannya itu kering atau berupa dut niku cacing. Misalkan cacing. Wah, tepak Pak niki lek metune rada gede-gede kena gawe mancing. Kayak cilik wae, metune rada gede kena pancing. Terus mubah istinja minal araq. Kalau yang keluar itu berupa keringat, maka boleh dibersihkan, boleh tidak keringat. Terus kalau yang keluar itu angin justru malah makruh. Jadi lek ngentut gak usah wawe. Misalkan montut, waduh, bingung wawe, tidak perlu. Makruh malah. Kalau yang keluar itu basah-basah berupa keringat itu boleh dibersihkan, boleh tidak, karena tidak najis. Kalau yang keluar itu angin, maka tidak perlu wawe. Orang wawe mambu ngentut iki. Ya mek ngentut sakjane ya mek titip salam ngono tok. Titip salam. Muharramun ma'as-siha. Itu sah tapi hukumnya haram, yaitu istinja pakai barang yang digosok. Jadi misalkan nyilih watune koncone, utawa pakai air yang musabal lisyurbi, jadi air yang mestinya digunakan untuk minum, disediakan dan barangnya terbatas. Itu juga tidak boleh. Kayak misalkan ono aqua yang disediakan untuk minum dan barangnya terbatas. Lek wake ono gak, barangnya terbatas, wawi'e malah gawe air yang disediakan untuk minum, itu tidak boleh. Nah, terus ya apa, Pak? Nggih, mbuh piye carane? Nggih ditahan sik. Pun. Terus itu sah ya, pakai barang yang haram itu sah. Tapi bisa jadi pakai barang yang haram tapi tidak sah, seperti istinja dengan menggunakan barang yang dimuliakan seperti pakai buah-buahan. Atau misalkan napa jenenge ana napa? Kates. Atau pakai napa duren. Nggih duren nggih. Iya, so just pun ngetes kejadukan nih. Pun niku berkaitan dengan pengertian istinja. Nah, yang kedua masalah bagaimana cara istinja. Istinja ada 3 macam cara. Yang pertama dengan menggunakan mengumpulkan antara air dengan batu. Nah, ini yang paling afdol. Nah, fal hajaru yuzilu ainan najasah wal ma'u yuzilu atharoha. Kenapa kok keduanya itu afdol? Pertama, batu itu menghilangkan benda najisnya, sementara air itu menghilangkan bekasnya. Jadi bekasnya yang sudah dibersihkan dengan batu itu bersihnya dengan
air. Bon. Yang kedua, cara yang kedua, al-iktisaru 'alal ma'i, dicukupkan dengan menggunakan air. Wa ya adna minal lati qablaha. Ini lebih tidak afdol. Nanti paling afdol pakai keduanya. Derajat bawahnya itu pakai air tok. Yang ketiga, al-iktisaru al-hajar, diringkas atau cuma pakai batu tok. Fayajuzu walau ma'a wujudil ma, itu juga boleh meskipun ada air. Ya. Jadi boleh pakai batu tok meskipun ada air. Yo, nek gurung dicoba yo gak rasane, aku gak kira cerita. Nah, berarti gak tahu nyoba ya. Pokoknya bisa pakai batu tok itu boleh. Pakai batu dan air yang paling afdol. Pakai air tok juga afdol juga boleh. Jadi afdolnya di bawah yang pakai keduanya. Nah, di jedinge dhewe ya kudu disiapi watu. Watu digawe kosokan digawe awake. Nggih, gak bar diumbah ngoten nggih. Pun. Nggih, sapa sing pengen nyoba monggo. Nggih. Terus bagaimana batu yang nanti speknya bagaimana? Batu yang kemudian boleh digunakan untuk istinja. Jadi yang pertama ayyakuna thahiron, batu itu harus suci. Tidak ada najis atau terkena najis. Batu yang najis itu batu yang misalkan terbuat dari teletong, sing wis watos dadi koyok watu. Itu tidak boleh. Atau yang batu tapi sudah kena najis, itu juga tidak boleh. Yang kedua harus keras, sehingga kalau batunya itu muprul, kayak misalkan wis cekel acur, ini tidak boleh juga. Terus yang ketiga ayyakuna qolian, bisa bisa membersihkan kotoran. Jadi batu itu bisa menyerap, sehingga tidak boleh pakai kaca atau pakai bambu, tidak boleh. Koco atau pring itu tidak bisa nyerap. Terus ayyakuna ghairu mutaram, dan bukan termasuk perkara yang dimuliakan, sehingga tidak boleh pakai semacam tulang atau makanan. Makanan juga, misalkan roti itu kan bisa nyerap Pak. Nah, roti kan bisa ngombe kopi kan dicelupno roti toh. Ini berarti roti itu kan bisa nyerap. Lah misalkan Pak ini misalkan pakai istinja gimana Pak? Nah, secara napa jenenge hitung-hitungan nyerap, itu roti itu bisa nyerap. Tapi tidak boleh, kenapa? Karena itu dimuliakan, karena makanan manusia, tidak boleh. Terus atau pakai daun, ya daun. Bukan daun. Daun itu bisa mengambil kotoran apa enggak ya? Dong, katanya gak iso nih. Dong gak iso. Kertas yang di situ ada dimuliakan, kayak buku yang yes, misalkan tulisan tangan atau ada tulisan ilmu di situ, ini enggak boleh. Tapi kalau yang ya enggak apa-apa. Kayak tisu itu kayaknya hukumnya sama dengan batu ini. Jadi kalau dilihat dari bentuknya, kriterianya ya suci ya, keras juga ya, artinya tidak cair. Jamit itu tidak cair. Terus bisa menarik kotoran, bisa nyerap. Tisu itu bisa nyerap. Terus juga tidak dimuliakan. Tisu kan bukan makanan kita. Nah, kecuali yang punya hobi makan tisu. Berarti tisu itu bisa menempati tempatnya batu. Itu ya banyak. Bahkan sehingga kalau di hotel-hotel itu kan banyak yang kamar sing WC itu tidak ada airnya, atau di pesawat itu tidak ada air. Air itu keluarnya kecil sekali. Ini kalau kudu ngoyo nang pesawat, itu ya piye carane gak sampai tiba. Pesawat itu airnya sangat minim, rawan nyiprat.
Jadi batu tisu itu bisa digunakan meskipun tanpa air. Tapi yo rasanya gak enak ya kulino nggih. Nggih. Kula mangane napa jenenge napa nang ngene hotel wis paling wegah. Wegah jedinge. Wis jedinge jeding lek kene jedingan penak nggih. Lega semaunya, banyune ya enak. Jadi kalau di hotel itu kadang-kadang ndak ada airnya. Jadi yes wawike karo tisu. Bolehkah itu? Boleh. Jadi itu sudah masuk dalam kategori batu. Jadi boleh pakai air dan batu atau tisu, boleh pakai air tok atau boleh pakai tisu tok. Terus kemudian syurutu ijza'il hajari. Syarat batu itu boleh digunakan untuk bersuci ada 8. Ya. Di antaranya ayyakuna bi salasati ahjar. Jadi pakai 3 batu. 3 batu itu tidak harus batu ini 3. Tapi boleh dengan menggunakan 1 batu tapi 3 sisi. Nah, boleh 3 sisi. Terus kemudian ayyungkiya al-mahal, bisa membersihkan kotoran. Jadi bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Tempat keluarnya itu ya sofhah, hasyafah, ya sofhah itu niku kolongi napa? Tempat buang air besar. Kalau hasyafah itu ya ujungnya tempat buang air kecil niku. Terus wadhahira farjil mar'ati, termasuk bagian luarnya kemaluan perempuan. Bihaitsu la yabqa illa atharun la yuziluhu illal ma. Dengan gambaran ketika dibersihkan dengan barang itu, kotoran itu sudah bersih kecuali ada kotoran yang memang hanya bisa dibersihkan dengan air. Kecuali niku. Terus niku yang kedua. Sebentar. Terus kemudian fala buta min fil amrayn. Jadi cara menggunakan dengan cara membersihkan tempatnya itu dengan 2 cara, al-inqa wa ayyakuna bi salasati masahatin. Jadi inqa itu membersihkan dengan menggunakan 3 kali usapan, sret 1, sret 2, sret 3, ngoten nggih, 3 kali. Jadi misalkan jangan pakai tisu ya ngono. Pisan sret, 1, 2, 3. Tapi tisune ganti. Coba aja teh. Tambah roto. Nggih. Pomene nggih tisune kancane sing wis digawe ngoten. Ngoten nggih. Jadi dengan 3 usapan. Nah, ini nggih. Terus kalau misalkan sudah 3 kali usapan kok masih belum bersih, maka wajib menambah dengan usapan berikutnya. Jadi lek telu sik gak bersih, maka ambil lagi untuk membersihkan yang keempat kalinya dan seterusnya. Tapi kalau misalkan 1 kali sudah bersih atau 2 kali sudah bersih, maka tetap wajib menambah sampai 3 kali ini. Jadi lek ping 3 kok gak iso resik, harus nambah. Tapi lek misalkan ping 1 kok wis resik, tetap harus 3 kali. Allah yajifa an-najas niki syarat syarat batu bisa digunakan untuk bersuci atau tisu tadi. Yang pertama tadi ayyakuna dengan menggunakan 3 batu. Yang kedua tempat keluarnya itu suci. Yang ketiga alla yajifa an-najasu, najisnya belum kering. Es kering enggak bisa. Terus alla yantakilan, najisnya belum berpindah tempat. Misalkan digawe obah terus akhirnya
pindah tempat, tidak dari hanya tempat keluarnya tok. Terus yang kelima, alla yatra'a alaihi akhar. Tidak ada najis lain yang mengenai. Misalkan wis mari mari BAB terus kemudian kecipratan pipis. Nah, itu juga ada najis lain yang mengenai, itu tidak boleh. Terus alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Tidak melewati pantat atau kemaluan. Jadi kudu pas di kono tok, sampai jibrat tidak boleh. Terus isti'abul mahal bil hajar, ketika mengusap itu diratakan di semua tempat dengan menggunakan batu itu. Ayyakun yang kedelapan, ayyakun al ahjar tahiratan, batunya harus suci. Nah, niku istinja wawi. Nggih. Ternyata wawi ku yo diatur. Islam ngene iku nggih. Jadi barang-barang yang di luar endi ana agama sing ngatur masalah wawi barang. Islam tok ini. Ini begitu pentingnya kita itu mengambil nilai-nilai di situ. Terus yang terakhir, kesunahan istinja. Wis ngantuk. Durung ngantuk mesti. Pun tak waca cepet tak mboten tak pada Yang terakhir kesunahan istinja. Jadi sunahnya apa saja? Ayyu'idda al-ma'a wal ahjar qabla istinja. Ayyu'idda, mempersiapkan air dan batu sebelum mulai wawe. Jadi gak usah wis mlebu jeding. Wis mari metu, lagi metu golek batu. Disiapkan dulu. Terus menggunakan istinjaknya wawinya dan menggunakan tangan kiri. Terus yang selanjutnya al-i'timadu alal isbi'il wusta fit duburi idza stanja bil ma. I'timadu alal isba'il wusta. Ya napa niki maksudnya? Gondelan dengan menggunakan pun gak paham. Yang kelima, yang selanjutnya nggih, ayyakhudha farjahu baina isba'aihi as-sababah wal wusta. Sababah. Ini prakteknya angel nih. Jadi kemaluannya itu dipegang dengan menggunakan dua jari. Jadi jari telunjuk dan jari sababan itu apa? Oh, ini lho, jempol dan jari tengah. Jadi gini. Jadi dipegang dengan jari jari tengah mbek jempol. Ojo tengah mbek niki driji telunjuk angel juga. Terus taqdimul ma'i lil qubul likaila tatanajjasa yaduhu asna'a tangkiyatid duburi. Jadi dahulukan untuk kemaluan depan dengan menggunakan air supaya tidak tangannya tidak terkena najis ketika selama membersihkan jenis dubur. Pun. Yang selanjutnya takdimul istinja alal wudu, mendahulukan istinja sebelum wudu. Ya mesti nggih. Mosok wudu sik lagi. Loh, ternyata tengeri dibahas berarti ada yang begitu. Maksudnya apa? Berarti boleh mendahulukan wudu daripada istinja. Nah, nanti ngeten.
nya kemarin napa nggih kula niku ana sing nge-share teko video niku napa basamalah napa-napa nggih. Ketika menjelaskan tentang wudhu niku, kalau orang terkena kotoran hewan pas dalam keadaan punya wudhu, itu dia batal. Kan kudune gak nggih. Kecuali pas kena kotoran kewan bareng ngentut. Nah, ibadah. Jadi kewaget, kecipratan terus ngentut. Mungkin ngono maksudnya mungkin. Nah, mungkin maksudnya gitu. Jadi yang batal itu bukan kena najisnya tapi ngentute mau. Jadi bahkan boleh napa jenenge istinja dulu baru kemudian boleh wudhu dulu baru kemudian istinja. Artinya gini, kan sebenarnya najis itu tidak membatalkan wudhu, tidak menjadikan orang punya hadas kecil. Jadi misalkan misalkan dia itu durung wawe terus wudhu, itu kan dia sudah tidak batal. Yang batal itu kan karena proses mengeluarkannya. Sing nanti metune kan sing batal. Tapi wis nang jaba kan gak marai batal karena najis kan tidak termasuk yang membatalkan wudhu. Bisa dipahami ya? Jadi orang kena najis itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu proses keluarnya najis atau proses keluarnya sesuatu dari dua jalan, nopo angin, nopo set, nopo itu membatalkan wudhu. Sehingga kalau nopo jenis ono kotoran yang belum dibersihkan terus kemudian dia wudhu, itu tidak masalah. Misalkan mari ngono, mari wudhu, terus nopo jenis semprot, ces, gawe semprotane mobil, wah langsung resik nih, oke, langsung resik. Niku, jadi boleh nggih. Jadi cuma sunnahnya memang mendahulukan istinja daripada wudhu. Pak kula muat kan dhisik pun nglakoni sunnah niku, Pak. Ngene iki diniati oleh ganjaran. Terus talku yadihi bi ardin wa ghusluha ba'dahu. Ngosoki tangannya dengan tanah, pakai tanah. Terus setelah itu dibersihkan dengan dibasuh setelah itu. Jadi saiki mungkin ya pakai sabun. Jadi gini. Di napa kula nate maca kan ada pertanyaan, ketika ada pertanyaan, Pak saya itu di gedung yang tingkat tidak ada tanah, lemah kaono, karena di tingkat 80 napa piro, tidak mungkin turun, dan saya itu setiap hari berinteraksi dengan anjing, dengan anjing di sana, atau karena saya kerja di orang Cina, kemudian sering juga membantu masak babi. Nah ini kan najisnya najis mughaladzah. Sementara cari tanah itu sulit. Nah, tidak mungkin pakai tanah. Ternyata saya baca di salah satu kitab itu, tanah itu boleh digantikan dengan sabun. Di sabun itu boleh sebagai statusnya disamakan dengan tanah bisa untuk membersihkan. Jadi ngono ya. Maka dulu memang pakai tanah untuk ngosoi, sunahnya ngosoi dengan menggunakan tanah. Jadi mungkin gak ono sabun, jadi nggak lemah. Lek wong dhisik kan ngono nggih, sikatan gawe boto. Oh ya. Pun. Terus kemudian nat'u farjihi wa izarihi bil ma. Napa? Nat'u farjihi wa izarihi bil ma'i. Napa niki? Kitab nadha. Nadha.
Kaono. Lek ndok iku salah. Nggih wis. Terus kemudian ayat dia bidu'ai al-ma'dzurah ba'dahu. Kemudian setelah selesai istinja kemudian donga ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik dan jagalah kemaluanku dari zina. Ya, niku donga ketika wawe. Ini Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Niku ya. Apal nggih? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik. Dan jagalah kemaluanku dari perbuatan zina. Nah, jadi donga iku sing penting ya paham. Nanti masih gak ngawi basa Arab ora apa-apa. Nanti Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Penak ndi apalane? Hah? Penak sing bahasa Arab bahasa Indonesia? Ah iya bahasa Indonesia. Ya Allah jenengan resi hati saking nifak. Pas wae niku nggih mari wae terus ya Allah muga-muga jenengan bersihkan napa ati kula teko sifat munafik, jenengan jaga kemaluan saya dari perbuatan zina. Pun wallahu alam bissawab. Punten pertanyaan mboten? Mboten. Nggih pun, mungkin ben insyaallah adabnya menapa? Buang air di tempat yang disediakan untuk buang air. Oke, mudah-mudahan nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah para rawuh sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah para rawuh sedaya, para ustad, para santri Darul Mujtaba ingkang dalem mulyakaken. Mugi-mugi panjenengan sedaya estu nggih dimulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tiang-tiang sing salebete dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqon ilal jannah. Ya menika tiang-tiang sing man utawi sapane wong salaka iku lamun golek sapa man yaltamisu kang golek sapa man bihi ilman golek ilmu sahhalallahu bihi tariqon ilal jannah. Mongko tiang niku bakal digampangaken kalih Gusti Allah tariqon ing dalan ilal jannah maling mlebu swarga. Jadi di antara perkara sing gampangan kita benjing mlebu swarga nggih menika kita menitih sebuah jalan yang di jalan itu kita mencari ilmu agama, ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah dalu niki kita termasuk tiang-tiang sing napa mempermudah jalan menuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggih mlebet swarga niku mboten krana amal kita.
boten krana usaha kita, boten, tapi balik ten ridhone Allah Subhanahu wa taala. Mlebu surga termasuk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi napa nggih? Tapi minimal niku tondo, nggih, tondo tiyang niku ahli surga. Tandane diantarane gampang nglampahi sae, rada angel, rada abot nglampahi elek. Niku diantara tandai tiyang sing ahli surga. Tapi lek kita kali-kali ini kok semangat. Jadi golek apik nggih semangat, ngelakoni elek nggih nikmat. Nah niki nak tengah-tengah. Iki ahli surga apa ahli neraka. Tapi sebaliknya ketika enten tiyang niku kok gampang sangat, semangat sangat. Ketika ngelampahi elek terus abot ngelampahi apik. Nah, niki di antara tanda tiyang niki mboten ahli swarga. Tapi mugi-mugi nggih dalu niki walaupun ngaji sing diluk, ngaji sing arang-arang niki, tapi lek kita niki niati ngenteni ngaji ing dalem sakwise ngaji, monggo niku termasuk dihitung ngaji. Berarti selama 24 jam kita dihitung orang yang mencari ilmu. Jadi intidharut ta'allum ba'da ta'allumi ta'allumun. Ngenteni ngaji, sakwise ngaji iku dihitung wong sing ngaji. Nah, enak, tapi syaratnya napa? Ngenteni. Pun sampai mboten ngenteni. Lah di antara ngenteni ngaji niku kangen. Jadi lek pun malam Jumat atau malam Selasa nggih. Niku wis bronto tenan wis. Kapan ya aku ngaji, kapan ya aku berangkat nak DM. Nah, niku enten rasa kangen. Tapi lek biasa-biasa mawon, berarti nggih mboten diitung tiyang sing ngaji nggih. Jadi ngenteni ngaji ing dalem sakwise ngaji diitung ngaji niku syaratnya kangen, ingin cepet-cepet ngaji malih. Itu kok jenengan kangen apa mboten ngaji niki? Dadi lek adem-adem mawon nggih mboten termasuk tiyang sing ngenteni ngaji. Tapi lek ngaji nggih angsal ganjaran. Tapi kan masa nunggune niku lho, eman mboten angsal ganjaran. Soalnya mboten ngenteni ngaji. Pun iku nggih. Monggo diterusaken ngaji sing kala wingi sampai sunah hayat sing napa kala wingi. Mantun maca iftitah sampun. Nggih sampun terus maca a'udzu sampun wal jahru fi maudhihi, mengeraskan bacaan di tempatnya keras, memelankan suara di tempatnya pelan, sampun nggih. Terus wa ta'minu lan maca amin. Nggih. Maca amin ing dalam sakwise Fatihah. Jadi bacaan niku enten sing khusus teng salat, enten sing di luar salat. Jadi bacaan zikir walaupun sunnah ketika dibaca di luar salat niku mboten angsal diwaca salebete salat. Contoh enten tiyang wahing. Napa wahing niku? Hajing ngoten nggih. Sing wahing maos alhamdulillah, sing mireng maos yarhamukallah. Sing wahing maos malah apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lah niku sunnah niku di luar salat. Termasuk kewajiban jawab salam sing di luar salat niku mboten angsal dijawab ing dalam salebete salat. Dadi ana wong salam assalamualaikum. Lah lek mboten salat nggih wajib dijawab. Tapi lek jenengan salat nggih mboten angsal. Bahkan bisa membatalkan salat lek memang dikeraskan. Waalaikumsalam. Kan ndak ada hubungan zikir jawab salam kali bacaan di dalam salam ndak ada hubungan. Monggo nggih saged membatalkan salat jenengan. Makane nggih mentul mawon. Termasuk napa? Zikir-zikir sing enggak ada hubungan dengan salat. Di antara napa? Maca napa? Ketika wahing lho, maca yarhamu kallah, jawab salam. Napa malih? Enten tiyang kenging musibah. Enten pengumuman masjid. Niki seketika niku pas salat jenengan mboten angsal jawab innalillahi. Suarane tek banter nggih mboten angsal. Enten sing ngangsali cukup di
hati. Niki mawon enten ulama sing mboten ngangsali soalnya zikir niki ndak ada hubungan dengan salat. Jadi sunahnya atau wajibnya seperti salam niku dijawab ing dalam sakliyane salat. Termasuk amin niki bacaan sing khusus ing dalam salat. Walaupun amin niku nggih angsal diwaos sak luare salat. Jadi jenengan maos Fatihah di luar salat niku nggih angsal maca amin. Tapi ketika dibaca di dalam salat niki juga disunahkan nggih. Jadi tidak hanya di luar salat bahkan di dalam salat. Enten sing hanya di luar salat. Enten sing hanya di dalam salat. Lah bacaan amin niki ada beberapa model. Lek ulama qiraah atau ulama sing ahli lagu-lagu taghani niku ningali bacaane. Lek bacaan tartil pelan-pelan nggih macae pelan. Waladdallin. Monggo jawabe amin. Tapi lo cepat kau terus terawih. Ul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi sesuai dengan nadai, ngoten nggih. Tapi memang ada beberapa bacaan. Enten amin, enten amin, enten amin, yang terakhir amin. Niki sedaya bacaane angsal, nggih. Bacaane angsal dan semua maknanya adalah baik walaupun berbeda. Tapi yang lebih baik, yang lebih mendekati cocok dan secara riwayat saking Kanjeng Nabi niku sama-sama panjang nggih menika ae panjang mine nggih panjang. Iku maknane istajib lana du'aana. Niku maknane amin. Istajib ya Allah, kabulkanlah lana bagi kami du'aana doa-doa kami. Nah, niku sing leres amin. Jadi panjang kali-kali ini. Le amin niku berilah keamanan kami. Jadi ada beberapa makna, tapi semuanya maknanya baik dan itu boleh. Pun terserah jenengan derek sing pundi. Tapi sing paling sae sama-sama panjang. Khusus ngeten. Jadi bacaan amin niku lek saged barengi imam. Soalnya ketika bacaan aminnya makmum bersama imam, maka malaikat pun mengamini doa makmum dan imam. Berarti pas niku donga-donga mandi. Jadi ngerentek ten ati ketika amin jenengan nyuwun napa ten Gusti Allah. Niku pas doa mustajabah niku nggih amin. Tapi nggih manusa banget. Nggih kadung napa imame kesuwen ngoten amine rada banter soalnya rodok bosen. Amin. Ambek napa? Nyelemeri imame. Wa qiraatus surati. Selanjutnya sunnah hayat nggih menika maca surat sak badane Fatihah, ba'dal Fatihati ing dalem sakwise Fatihah. Ten beberapa hadis niku memang ada beberapa ketentuan nggih. Di antarane le kados salat Isya niku enten sebagian riwayat rakaat pertama wonten Fatihah maos Alam Nashrah, kemudian setelah rakaat kedua setelah Fatihah rakaat kedua maos Alam Taro. Kados salat napa Jumat niki rakaat pertama maos Sabihis, rakaat kedua setelah Fatihah maos Hal Ataka. Nah, niku memang enten riwayati. Cuma ketika surat niku diganti, ya terserah mboten masalah. Kados qobliyah subuh niku lek ten riwayat hadis kan rakaat pertama mantun Fatihah maos kuliah, nggih mantun Fatihah rakaat kedua maos kulhu. Nah niku ketentuan mawon. Tapi ketika panjenengan ganti surating monggo mboten mawi surat nggih enak tambah cepet nggih. Gak suwe-suwe. Nah, ini karena sing fardu namung Fatihah. Kuwi nggih jadi surat ing dalam sakwise Fatihah niku namung sunnah hayat. Jadi ketika lali mboten usah dibaleni, nggih mboten usah sujud sahwi. Wat takbiratu lan pira-pira bacaan takbir.
indar raf'i ketika bangkit dari rukuk, bangkit dari sujud, wal khafdhi dan ketika turun, nggih, turun rukuk, turun untuk sujud. Jadi setiap kali perpindahan gerakan, nggih, intikal niku disunahkan takbir, kecuali ketika iktidal bacaane diganti napa? Sami Allahu liman hamidah. Niku tok sing diganti. Siyen sakderenge enten kejadian Sayyidina Ali niku nggih, sing sampai malaikat Jibril kali lintune malaikat menahan terbitnya matahari kersane waktu subuh si enten keranten nenggo Sayyidina Ali. Lah sakdereng kejadian niku sedaya pindah-pindahan gerakan niku nggih namung Allahu Akbar. Tapi ketika mantun kejadian niku akhirnya Kanjeng Nabi angsal wahyu saking malaikat Jibril, Kanjeng Nabi ditahan mboten angsal iktidal riyin, rukuk lami. Nah, ketika pun angsal niku baru dibisiki maos sami Allahu liman hamidah. Mantun niku diganti sampai sakmangke. Tapi ketika panjenengan kok tetep Allahu Akbar, nggih mboten napa-napa. Soalnya memang setiap intikal pindah-pindah gerakan niku sunahkan takbir. Jadi bacaan sami Allahu liman hamidah, bacaan Allahu Akbar selain takbiratul ihram niku hukume sunnah hayat. Jadi tidak sampai abad ataupun sampai kafaratul rukun mboten. Lan niku diwaos mawon nggih. Terus wa qaulu sami Allahu liman hamidah, sami mau nggih. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Sami'a mugi-mugi ngrungu Allahu sinten Allah liman maring wong, maksudnya Sayyidina Ali niku wau ceritane. Hamidah kang muji sapa man hu ing Allah. Rabbana do Gusti laka iku tetep kedue panjenengan alhamdu utawi segala puji. Nah niki. Jadi sami'a ada lafat mugi-mugi ngrungu. Lah Gusti Allah memang enggak ngrungu. Mboten. Dadi niki ibaratnya donga muga-muga diterima, muga-muga nrimo sinten Allah kepada orang yang telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerima semua doanya, menerima semua amalannya, rupane amale Sayyidina Ali. Jadi lafaz sami Allahu liman hamidah niku lek ten sejarah niku donga khusus dumateng Sayyidina Ali. Jadi satu-satunya sahabat sing mlebet ten donga salat nggih niki kisah Sayyidina Ali. Lintune sahabat mboten. Niku termasuk istimewa Sayyidina Ali kali Kanjeng Nabi sampai sakmangke kali umat Islam didongaaken terus nggih menika donga kagem Sayyidina Ali ten sami Allahu liman hamidah niku. Wa tasbihu fir ruku' was sujud dan membaca tasbih ketika rukuk ketika sujud. Nah niki panjenengan mendel mboten napa-napa. Subhanallah pisan nggih mboten napa-napa. Nggih, dadi ketika rukuk subhanallah. Soale sariawan le maos subhanallah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kedawan nggih cukup subhanallah. Tapi nggih kita kan istilahnya ndak boleh melakukan kesunahan itu sebatas sing penting maca mboten. Jadi ngeten lho. Jadi perintah ten hukum fikih niku lak kali. Enten hukum wajib, enten hukum sunnah. Larangan nggih kali. Enten larangan haram, enten larangan makruh. Lah, ketika perintah niku saking Allah, saking Kanjeng Nabi, mboten angsal dibeda-bedaken niki wajib tak lakoni engko lek gak tak lakoni dosa. Utawa sunnah, sunnah wae kok apa-apa. Ya, gak dosa wae kok. Lah niku mboten angsal. Soalnya napa? Sama-sama perintah Allah, sama-sama perintah Kanjeng Nabi. Jadi walaupun cara fikih niku benten, tapi niki sama-sama perintah. Jadi lek saged mboten usah dibeda-bedakaken. Jadi salat fardhu nggih dilampahi, salat qobliyah ba'diyah nggih dilampahi. Soalnya sami-sami perintah. Pun. Terus larangan nggih kali. Enten larangan haram, enten larangan makruh. Niku sama-sama larangan. Jadi lek saged ditingkatkan sama-sama larangan, lek saged nggih ditinggalkan.
sebisa mungkin. Sebisa mungkin sak mampune, nggih. Lek gak mampu nggih. Napa? Nggih. Ditingkataken istilah nggar kedik nggih. Istilahipun sampai mandek tembriku. Gak iso rek, aku gak iso. Nggih. Insyaallah saged lek di napa diusahakan kedik-kedik insyaallah saged ditingkalaken. Walaupun niku tingkat makruh. Contoh nggih. Panjenengan metu atawin medal saking jeding. Niki kok namung andukan, nggih namung andukan, nggih. Walaupun aurat intine ketutupan. Aurat inti niku napa? Nggih aurat niku napa? Boten. Niki lho aurat sing piyak. Jadi aurat ngeten dibagi 3. Enten aurat di hadapan orang lain ndak mahram, nggih, setunggal. Enten aurat di hadapan mahram, kali. Enten aurat sendiri. Niku tadi diperinci. Lah, aurat sendiri niku napa? Nggih niku. Gadane jenengan niku napa? Nggih inti niku. Ngapunten. Apa sih bahasa niku? Kemaluan panjenengan, nggih. Niku walaupun piyambakan ndak ada hajat, haram ditingali. Nggih, kok ketulinan malah ditingali. Imut dawuhne Mbah Fakih niku. Wong iku ora bakal kejaba kemaluane kecuali wong iku sering ningali kemaluane. Intine ngoten. Jadi orang itu tidak akan dicoba maksiat farjinya kecuali sering melihat farjinya. Itu makanya haram hukume ningali kemaluan piyambak ketika tidak ada hajat. Nah, niki aurat piyambak nggih maksudnya kagem awak piyambak niku aurat tetap aurat walaupun PE piyambak walaupun boten nyelang nggih gadane piyambak niku haram ditingali nggih lek mboten enten hajat. Lek enten hajat duka gatelen utawa duka nyukur napa terus pundi kan ada hajat. Nggih manten niku cepet-cepet pun ditingali nggih. Malah dileng-leng oh. Ngene yo. Dikutang. Nah niku aurat piyambak. Kedua, aurat di antara mahram. Lek aurat di antara mahram nggih menika napa? Di antara udel kali dengkul. Niki kagem tiang jaler, nggih kagem tiang estri. Nggih pun salah paham lho, niki kagem aurat mahram di antara mahram piyambak. Jadi kados kula jenengan enggak ada derek, adik atau mbak sing mahram. Nah, saudara kandung, nggih, utawa ibu, utawa bebek. Niku aurate niku sebatas udel sampai dengkul, jaler estri sami. Sing penting sik mahram. Jadi supaya mboten sengaja nggih kok ketinggal nginggile udel nggih. Niku mboten sampai dosa. Soale tasik mahram. Batas panjenengan siyen di napa? Di teteki disusoni kalih ibu. Nah ini kan mahram. Jadi mboten masalah. Nggih, derek nggih ngoten. Jadi kalau sengaja kok ketinggal gulune, ketinggal rambute, sakale mahram mboten masalah. Cuma lek ngandhapi udel ten dengkul niku nggih walaupun mahram niku aurat. Nggih. Sing nomor 3 aurat di hadapan orang lain. Nah, niki sing umum nggih. Jadi mahram napa? Aurat di hadapan orang lain. Niki mungkin lek tiang estri, lek miturut Imam Syafi'i seluruh anggota badan wanita itu aurat, nggih. Ada beberapa murid Imam Syafi'i sing ngangsali ketinggal wajah kali telapak tangan. Jadi sebagian murid Imam Syafi'i niki berpendapat di luar salat, di dalam salat aurat wanita di hadapan orang lain yang bukan mahram itu sama. Jadi ketinggal wajah kali telapak tangan mboten napa. Niki lek di hadapan orang lain. Tiang jaler berarti nggih sami, batese mahram kali mboten mahram sami nggih menika ditutup udele kali dengkule. Dadi dodo niku tiang jaler mboten aurat walaupun di hadapan orang lain. Cuma makruh. Ngoten nggih.
Jadi panjenengan di hadapan orang banyak ternyata buka dodoe. Nah, monggo niki hukume makruh. Tapi nggih lek enten tiyang estri kepengin dadi haram. Nggih. Dadi walaupun tiyang estri niku nggih kadang kepengin ningali dodone tiyang jaler niku kadang kepengin. Nah, napa makar kados tiyang napa ngapunten tiyang India kadang kan dodoe enten wulune barang ngoten niku nggih. Nah, niku tiyang estri kadang napa? Kadang nggih syahwat kepengin. Makane nggih ditutup ngoten. Jadi niku contoh makruh nggih, contoh napa? Makruh. Niku larangan nek saged nggih ditinggal. Ditingkatkan tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi nggih meninggalkan sing makruh. Pun mboten usah bahas rokok, jenengan wis pinter masalah rokok. Niku wis hukume di luar kepala itu. Nah, terus wawadul yadain dan meletakkan kedua tangan alal fakhidaini di atas dua pupu. Apa pupu niki? Paha. Jadi meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha. Fil julusi ing dalem lungguh. Jadi semua duduk niki tangan nggih diletakkan kedua paha. Ngoten. Carane dados pundi? Ya besutur yusra. Melepas telapak tangan yang kiri, jadi dibeber ngeten, mboten usah digegem. Wayak bidul yumna dan menggenggam tangan yang kanan. Nah niki carane ngoten. Jadi mboten dibeber kali utawa digegem kali ngene nggih. Tapi setunggale digegem sing tengen, sing kiwa dibeber. Ilal musabbahata kecuali telunjuk tangan jari yang kanan. Nah niki dijarne ngeten nggih. Lek ten riwayat hadis enten sing biasa ngeten mawon, mboten usah kenceng-kenceng, tapi enten gian sing dawuh dikencengaken. Nah, niku. Jadi terserah pun, sing penting napa ada perbedaan ketika kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, duka ngeten utawa dikencengaken. Nggih. Fa innahu yushiru biha mutasyahhidatan. Dan karena dengan telunjuk tangan yang kanan itu, orang itu berisyarah, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia membaca syahadat. Nah, niku isyarah kalau Allah itu Maha Satu. Bahkan ada sebagian torekot niku ketika tahiyat akhir, ketika asyhadu alla ilaha illallah niku ngeten terus. Keranten diyakini di napa niki? Di jari telunjuk niki ada urat nggih, urat saraf sing sambung ten ati. Jadi ketika digerakkan niku imut Allah atine eling kali Gusti Allah lek mboten kelintu niku nate kula sumerapi ten kitab Tanwirul Qulub. Memang kitab Tanwirul Qulub niku karangane seorang mursyid Naksabandiyah. Jadi beliau menerangkan bahwa ada saraf yang terhubung dengan hati ketika telunjuk tangan itu digerak-gerakkan. Allah ngoten nggih. Pun kula terusaken wal iftirasu lan lungguh iftiras. Duduk iftiras itu duduk seperti tahiyat awal. Niku nggih duduk iftiras. Prakteke benten-benten enten sing tengen dijejekaken terus sing kiwa dilenggahi. Enten sing dilenggahi kali-kali ini. Enten sing jejeg kali-kali ini. Niku benten-benten prakteke. Fi jami'il jalasati pada semua duduk. Kula telasaken sepindah nggih. Wat tawarruku dan duduk tawarruk. Nggih menika duduk miring, duduk tahiyat akhir fil jalsatil akhirah pada duduk tahiyat akhir. Ada perbedaan pendapat. Jadi ketika tahiyat akhire salat sunnah niku duduki iftiras. Tapi lek duduk tahiyat akhire salat fardu niku tawarruk. Nah niki tapi dereng umum nggih. Niku sebagian pendapat. Jadi lek salat sunnah untuk membedakan tahiyat akhire sunnah kali tahiyat akhire salat fardu niku lek tahiyat akhire salat sunnah niku mboten miring tapi tetap jejeg. Jadi duduk iftiras. Tapi lek tahiyat akhire salat fardu niku tawarruk nggih menika
miring. Nah, niku untuk membedakan saja. Tapi kan kadang mboten umum, kadang lu iki salat apa? Tahiyat akhir kok lunggone tetep ngecenceng iki. Nah, niku. Nggih, sing paling akhir termasuk sunnah hayat nggih menika wat taslimatu as-saniyatu. Salam yang kedua. Nggih, bacaane mboten noleh. Dadi sing diitung napa niki sunnah hayat nggih menika bacaane plus noleh. Nggih, jadi bacaan yang kedua mantun sing fardu assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Dan niki sing kedua niki sunnah hayat. Jadi seumpami jenengan kok nengen tok Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum ngenteni. Sing kedua kak salam-salam iki. Jadi lek mboten lek mboten umum nggih pun sampai lah salam namung sepindah harus yang kedua. Nanti kalau sing derek tempun dine kok. Ten Baitur Rahman nggih, jami lek tarawih niku kadang sebagian imam salame namung sepindah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kulo krantos lho. Kok gak salam-salam sing kedua. Ternyata wis ngadeg malih badhe salat tarawih malih. Dan niku nggih mboten masalah, mboten napa-napa. Pun wallahu alam bissawab. Nggih, dereng diakhiri mungkin pertanyaan masalah sunnah hayat. Nggih. Napa? Makmum. Gile memang pun salam. Ya mboten napa-napa. Dadi lek memang salam niku sak mantune salam pertama imam. Nggih, dadi ketika imam pun salam pertama assalamualaikum warahmatullahi. Iku langsung derek mboten napa-napa. Soale fardune. Tapi lah rata-rata Bilal ngangkat mic niku lak sak mantune salam kedua. Lah nggih mboten napa-napa. Pun kuwatir lah imam dereng salam wis. Akhirnya mboten purun disalahkan aku salam dhewe kok. Nggih dadi mboten napa-napa soalé pun imame pun salam kedua. Sampun? Pun hitungan irin nggih. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kanca-kanca sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, kula banggakan, alhamdulillah malam ini Allah masih mengizinkan kita menggunakan fasilitasnya, terutama fasilitas nyawa yang semuanya serba gratis, yang semuanya kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Semoga kenikmatan yang Allah berikan itu menjadikan kita menjadi hamba yang terus-menerus bersyukur, dan kita tidak digolongkan sebagai orang-orang yang lupa akan nikmatnya, atau yang disebut dengan kufur, atau yang disebut dengan ingkar kepada nikmatnya Allah. Teman-teman semua yang sangat kawula hormati, bahwa malam ini beliau ingin membahas tentang sesuatu yang sangat penting sebagai bekal dari akidah kita, sebagai bekal dari akidah. Karena hari-hari ini sejak lama, sebenarnya sudah lama ada satu slogan yang
yang sering ya juga sudah sering dibahas. Tapi kadang-kadang kita ini lupa. Ada slogan begini. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Itu slogan yang pertama. Yang kedua, kita tidak usah pakai madhab-madhaban. Pokoknya yang penting Islam. Kita pakai Quran, pakai hadis saja, tidak usah pakai pendapatnya para imam, tidak usah pendapatnya para ulama. Langsung aja kita kembali kepada Quran dan hadis. Nah, itu slogan-slogan yang kayaknya menarik. Kayaknya menarik. Benarnya ya benar, tapi ada yang perlu diluruskan. Jadi begini. Yang pertama yang akan kita bahas malam ini geniku ungkapan tadi. Jadi ada pendapat demikian. I'lam, ini kitab yang saya buka, Mausu'ah al-Yusufiyah fi bayani adillatis sufiyah, ya. Mausu'ah Yusufiyah. Ada dikatakan oleh seseorang kalimatnya begini. Fadinul Islam wahidun la madzahiba fihi wala tariqa yajibu itba'aha illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan agama Islam itu satu, tidak ada madhab-madhaban, tidak ada satu jalur yang wajib diikuti kecuali jalurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ungkapan yang pertama. Ungkapan yang kedua, I'lam annal madhab al-haqqu al-wajibu ad-dhihabu ilaihi wa tiba'u ilahu huwa madhabu sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa madhab yang benar dan wajib untuk kita itu mengikutinya yaitu madhabnya Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan walam yakul al-imam, dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik maupun imam yang lain, ya Imam Ahmad bin Hambal termasuk Imam Syafi'i, itu tidak pernah mengatakan ikutilah madhabku. Ya. Beliau tidak pernah mengatakan ikutilah madhabku, dan tidak pernah mengatakan menggunakanlah madhabku sebagai jalurmu. Bal walaqala dzalika Abu Bakar, bahkan termasuk Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu juga tidak pernah mengatakan demikian. Maka dari ungkapan itu disimpulkan bahwa menurut pendapat orang-orang tadi itu kita tidak perlu menggunakan madhab. Nah, itu ungkapan yang kayaknya memang menarik. Gila wong sing napa jenenge belum pernah belajar seperti ini, belum pernah belajar tentang akidah, pasti mudah terpengaruh. Nah, yang terpengaruh itu kebanyakan orang-orang yang tidak punya dasar. Jadi orang yang punya semangat belajar Islam itu tinggi, tapi tidak punya dasar sama sekali, itu biasanya katut. Nah, itu biasanya katut. Nah, terus bagaimana penjelasannya? Begini, bahwa madhab, apa sih yang disebut dengan madhab itu? Jadi di dalam kitab nopo, kalau dalam kitab Iqna niku syarahnya nopo Abi Suja, syarahnya Fathul Qorib niku, itu madhab atau tamadhub itu secara bahasa adalah maka nundir zahab, jadi tempat untuk jalan, jadi jalan. Jadi dalan itu jenenge madhab. Nah, misalkan melok dalane sapa iku jenenge madhab. Itu namanya madhab. Nah, terus kalau nopo jenenge secara istilah adalah satu metodologi yang nopo mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan hadis. Jadi Quran ada kalimat demikian, di hadis ada kalimat demikian, maka dari kalimat itu dengan metodologinya para imam menyimpulkan bahwa hukum dari A adalah demikian sesuai dengan pengambilan dasar hukum yang ada di Quran ini, yang ada di hadis ini. Itu namanya madhab.
Iki mumet ora iki. Iki rada anu titik. Soalnya memang masalah akidah ini memang rada angkat tapi penting. Nah, terus kemudian mazhab itu sendiri adalah para imam mujtahid itu mereka menggunakan seluruh kemampuannya digunakan untuk beristimbat, untuk mengambil dasar hukum dari Quran dan hadis. Kenapa? Karena Quran dan hadis itu sendiri sesuatu yang tidak mudah difahami. Misalkan kalau di kitab ini ada dicontohkan. Kayak begini. Ketika dikatakan orang mengatakan begini, mari kita kembali ke Quran dan hadis. Iya, kembali ke Quran dan hadis. Kalau dikatakan kembali, emangnya kita pernah pergi kok disuruh kembali? Loh, kenapa kita dikatakan tidak pergi? Karena begini. Karena ketika kita mengikuti satu mazhab, maka imam mazhab itu ketika mereka mengeluarkan satu hukum, itu mereka mempelajari betul kepada Quran dan hadis. Sehingga ketika kita mengikuti mazhab, itu sebenarnya kita mengikuti Quran dan hadis melalui pemahaman para ulama mujtahid. Kenapa kok kita sendiri itu tidak disuruh mengambil dasar dari Quran dan hadis? Ini sudah maklum daruri. Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa itu mengatakan demikian, bahwa untuk orang awam, jadi kalau NU itu membagi orang itu ada dua, jadi ada mujtahid sama muqallid. Mujtahid itu imam yang mengambil dasar hukum itu, muqallid orang yang mengikuti. Lah kita ini termasuk muqallid, orang yang mengikuti. Nah, kemudian menurut Imam Ghazali bahwa orang menggunakan mazhab itu adalah suatu yang maklum daruri sejak dulu. Kenapa? Karena begini, ketika para sahabat itu ditanya masalah hukum, misalkan ini hukumnya bagaimana, atau bahkan tabi'in, sahabat atau tabi'in, ketika ditanya satu hukum, itu beliau menjawab dengan pandangan mereka, dengan pandangan sahabat tadi. Tidak menjawab begini, loh, kamu kalau tanya hukum cari di Quran dan hadisnya. Nah, tetapi kenapa kok sahabat itu menjawabnya dengan, oh ini hukumnya begini. Nah, berarti apa? Mengatakan ini hukumnya demikian itu adalah menunjukkan bahwa mengikuti sahabat itu juga boleh. Ketika orang tanya pada tabi'in itu hukumnya gimana, dijawab demikian. Nah, itu berarti mengikuti para tabi'in itu juga boleh. Artinya apa? Ketika seseorang itu belum mampu untuk memahami Quran dan hadis, kemudian dia harus berusaha untuk mengambil hukum dari Quran dan hadis, itu kan tidak mudah. Ya kan tidak mudah kan? Lah karena tidak mudahnya itu, ketika seseorang kemudian taklid itu kok hukumnya tidak sah. Misalkan orang itu kan kita kan dikatakan tadi melok mazhab-mazhaban gak oleh. Lah berarti kan kudu langsung ngambil dari Quran dan hadis. Artinya apa? Muqallid, orang yang mengikuti kepada mazhab itu tidak sah. Lah kalau mengikutinya itu tidak sah, lah berapa orang yang sudah tidak sah Islamnya? Lah berarti apa? Berarti kalau begitu kita itu statusnya sebagai muqallid. Karena muqallid itu dia tidak ada kemampuan untuk mengambil hukum dari Quran dan hadis. Kemudian beberapa contohnya. Sebenarnya bahwa pada dasarnya kita menentukan tentang dalil itu sendiri itu juga kita butuh kepada ulama. Misalkan ada pertanyaan ketika kita membahas sesuatu
bahas satu masalah ini menurut imam ini demikian, menurut imam ini demikian, menurut imam ini demikian gitu. Nah itu ada orang yang komplain, Pak, kenapa kita tidak langsung dalilnya ini di Quran ini, dalilnya ini di hadis ini? Kenapa kok begitu? Kenapa kok pakai imam-imam? Nah, terus kita jawab begini. Ya kan, misalkan ada 3 hadis. Yang satu hadis sahih, satu hasan, satu dhaif. Jenengan pilih yang mana? Nah, terus tentu yang sahih. Nah, sekarang yang menentukan hadis ini sahih, hasan dan dhaif itu siapa? Nabi kan tidak pernah mengatakan toh. Lah yang menentukan siapa? Ya ulama. Lah untuk menentukan sahih, hasan, dhaif ini saja kita butuh ulama. Nah berarti apa? Untuk menentukan hadis itu bisa digunakan atau tidak itu juga kita butuh ulama. Artinya apa? Kita tidak mungkin berdiri sendiri mengambil hukum dari Quran dan hadis. Semuanya pasti butuh ulama. Nah, terus kemudian ada beberapa contoh kayaknya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali suatu yang kayaknya jelas, tapi sebenarnya itu adalah terjadi perbedaan di antara para ulama. Ya, dan contoh. Di Quran ada kalimat salah satu yang membatalkan wudhu adalah aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Apa artinya? Salah satu yang membatalkan wudhu adalah aula mastumun nisa. Nah, aula mastumun nisa itu kalau menurut Ibnu Abbas itu bahwa yang dimaksud dengan lamsu itu adalah al-jima. Yang disebut lamsu adalah al-jima. Sehingga ketika seseorang itu punya wudhu, kemudian dia menyentuh istrinya, itu tidak membatalkan wudhu. Ini yang digunakan oleh Imam Malik. Nah, tetapi menurut Abdullah bin Mas'ud yang ini kemudian digunakan oleh Imam Syafi'i, itu yang disebut dengan lamsu adalah demek. Nah, lamsu itu demek. Nah, padahal dari satu ayat aja tiap ulama niki punya beda pendapat. Nah, terus misalkan ada orang, saya langsung menerjemahkan itu. Saya pakai yang lamastumun nisa itu adalah jima. Loh, berarti kamu mencontoh siapa? Nyontoh Imam Malik. Nah, enggak video apa gak? Enggak. Dia pasti akan terjebak. Setiap kali dia ngambil pasti dia terjebak. Kenapa? Karena sudah tidak orisinil. Jadi memang kalau pernah dulu saya contohkan itu, bahwa Quran dan hadis itu koyok pring nok barongan, ya pring nok barongan. Lah kita itu kan segera butuh, misalkan besek itu kan kita butuh. Misalkan setiap orang misalkan butuh besek. Lah untuk bisa bikin besek, sementara yang disediakan hanya barongan. Apa kita kudu golek pring dhisik? Wong besek islah kangge mantune wis dina iki. Sik dadak golek pring nok barongan. Kira-kira lek wong gak duwe keahlian ngetok-etok lho itu butuh keahlian. Nek gak duwe keahlian ngetok kira-kira gatel kabeh wae. Ngetok-etok butuh keahlian. Jenis yang alat yang digunakan untuk ngetok juga macam-macam. Wong duwene silet arep ngetok pring. Ini gak mungkin. Nah itu gambarannya seperti itu. Artinya apa? Bahwa untuk kita mengambil hukum dari Quran dan hadis itu butuh alat yang begitu banyak. Misalkan ya, ketika orang mengatakan saya langsung dari Quran dan hadis, terus kitanya, kamu paham bahasa Quran, bahasa Arab mau? Oh, saya tidak perlu bisa bahasa Arab, kan ada terjemahannya. Lah, padahal orang membaca terjemahan itu sudah mengikuti mazhab. Contoh. Ketika
di dalam Al-Qur'an itu kan ada apa? Salah satu carane wudu niku ya napa Qur'an. Sama lah wudu kabeh to nggih. Roh didasari Qur'ane wudu. Lho roh ora dasare. Wis sik wudu tok yo gak ro dasare. Nggih padahal yang kita lakukan dalam ubudiyah itu banyak. Iki wudu tok gak ro dasare. Nggih. Ya napa fagsilu wujuhakum wamsahu biruusikum nggih. Wamsahu biruusikum wa aydiyakum ilal mirfaqaini nggih. Wamsahu biruusikum. Usaplah kepalamu. Mungkin lek nek ngene terjemahan iku ngene bahasane. Usaplah sebagian kepalamu. Padahal mengusap sebagian kepala itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau usaplah seluruh kepalamu itu pendapatnya Imam Malik. Lah ketika kita mengikuti terjemah itu, kok bahasanya usaplah sebagian kepalamu, maka terjemahan ini sudah bermadhab. Nah, terjemahan ini sudah bermadhab. Lalu kita kok tidak mau bermadhab, ya kita harus paham benar bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu untuk mempelajarinya butuh jenenge ilmu nahwu, shorof, qaidah, sorfiyah, qaidul i'rab, terus gurung sing ilmu mantek, harus ada ilmu balaghah, dan seterusnya. Ini banyak sekali perangkat yang dibutuhkan untuk memahami bahasa Arab, nah, termasuk Quran. Nah itu sekedar terjemah kita sudah otomatis ikut madhab. Jadi tidak mudah seperti ono terjemahannya disimpan nang kene laptop. Berarti tidak kembali Quran tapi kembali ke laptop. Jadi ngoten niku. Banyak sekali contoh-contoh. Misalkan ngeten. Bahaya nanti ketika kita itu tidak belajar napa? Misalkan kita wis pokoknya plek saya cuma mau Quran sama hadis. Misalkan di Quran itu yang tidak diperbolehkan untuk menikah itu adalah wa antajma'u baina ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh orang itu menikah dengan dua saudara, ada saudara kandung. Nanti mbak adik itu gak oleh. Ya, itu kan di Quran cuma ngono tok. Misalkan dia tidak mau nambah apapun dari Quran, maka oleh nikahi anak karo budine. Anak karo buriye itu oleh. Tapi padahal para ulama sudah sepakat ini yang arahnya Quran ini kemudian adalah bahwa yang tidak boleh itu orang yang satu nasab. Nah, pokoknya yang duwe mahram itu gak oleh didadekno siji. Nah, padahal kalau ikut Qurannya ya cuma ukhtain tok. Okay. Terus di hadis itu ada wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Neraka wel bagi orang yang wudu, ya. Yang wudu kemudian tungkae sik garing. Nah, ya. Wong wudu tapi tungkae garing. Lah berarti kalau ikut hadis itu tok, maka lek sikute sing garing gak apa-apa. Nah, gitu. Nah, padahal yang dimaksud itu adalah semuanya ini kudu katut. Yes. Terus banyak lagi nggih. Terus ada lagi yang masalah haji niku al-hajju arafata. Al-hajju arafata. Ketika Nabi mengatakan al-hajju arafata, wis lha apa angel-angel kathekan wis teko nang ngene Mekah tanggal 9 melok wukuf tok mulih wis. Iku sah. Kenapa? Nabi mengatakan al-hajju arafata. Masih gak usah balang jumroh, gak usah mutrika apa, wis cukup karena al-hajju arafata. Nah, kan akhirnya kan rusak kabeh nih. Jadi orang itu memahami teks Quran dan hadis itu tidak mudah. Makanya harus pakai madhab. Nah, madhab itu penting. Terus kemudian apa dalil yang paling penting yang berhubungan dengan madhab itu begini. Dalam Fatihah itu kan kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Terus terusannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Nah, kenapa kok di situ kalimat siratal ladzi enggak sirotoka? Nah, kan gini, tunjukkanlah jalan yang lurus. Mestinya kan jalanmu tuh. Kenapa kok jalannya orang? Berarti kan seharusnya kalau kita itu konsisten pada konsisten pada kalimat yang ada dalam Fatihah itu, kita ya harus mengikuti orang. Tidak mengikuti, tidak langsung kepada Allah, karena kita tidak mungkin melok Gusti Allah, tidak mungkin. Wong Allah itu gak ngunjuk, gak sari, kuat, gak mangan, gak ngombe, gak turu, terus gadek napa jenenge gak bojo, gak duwe anak, itu gak mungkin kuat. Makanya oleh Allah tidak sirotoka, tapi sirotol ladina an'amta alaihim. Nah itu dalil yang paling mendasar tentang kewajiban kita untuk mengikuti mazhab. Ya. Jadi makanya banyak ulama mengatakan begini, ya napa niku? Ya napa niku man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar tanpa guru itu maka gurunya adalah syaitan. Nah, itu pentingnya napa sanad keilmuan. Makanya kita itu kudu duwe sanad. Jadi misalkan ngeten kula ngeten iki kan dhisik ngaji nggih duwe sanad teko Tebu Ireng teko Mbah Hasyim ngajine teng ngene teng Mbah Khalil Bangkalan, terus ke sinten teng meskipun ini sanad yang tinggi yang rendah nggih, kula teko guru kula sik nang ngene Mbah Hasyim. Teng ngene Lirboyo ngoten kula teng ngene guru kula meskipun langsung nate ngaji ning ngene Mbah Idris Marzuki niku, tetapi hanya beberapa kali nggih setiap pagi niku. Terus kemudian yang paling sering gitu ini guru kula ngaji teng ngene Mbah Idris dan seterusnya. Niku mangke sampai Said Abu Bakar Sato, terus itu sudah dekat kepada sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sanad itu harus jelas. Jadi cara iki ngaji nang ngene sapa niku kudu jadi jenenge sanad. Makanya pentingnya pentingnya sanad di dalam ilmu niku begitu. Jadi sampai dikatakan man ta'allama bil ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar tanpa guru maka gurunya adalah syaitan. Nah niku masalah bermadzhab. Terus dalam satu masalah lagi dicontohkan lagi. Ini. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Nah niki. Falamasuhu bi aydihim ini juga banyak banyak sekali ulama yang berbeda pendapat. Beda pendapat ya beda pendapatan. Beda pendapat itu masalah bagaimana hukumnya menyentuh Quran. Itu juga menjadi banyak sekali perbedaan ulama, termasuk dalam Quran kan ada begini. Faqra'u ma tayassara min. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Nah itu ketika orang sholat. Itu kan salah rukun qauli ini apa ya sholat ini? Rukun qauli ini. Oh, ini lembaran takbiratul ihram, terus Fatihah, terus ruku. Oh. Tasyahud. Yes. Tasyahud, sholawat gitu. Nah, tasyahud akhir itu terus salam. Nah, tasyahud akhir terus salam. Nah, ini kan yang rukun qauli. Nah, yang harus dibaca ketika qiyam niku napa? Kan kalau menurut Imam Syafi'i lah Fatihah. Karena Imam Syafi'i menggunakan selain kalimat faqra'u ma tayassara minhu, itu juga dari hadisnya Kanjeng Nabi, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat tanpa membaca Fatihah. Tidak sah salat tanpa membaca Fatihah. Nah, ini menurut Imam Syafi'i ya baca Fatihah itu. Tapi menurut Abu Hanifah enggak.
Pokoknya Quran. Ukurannya seberapa? Ukurannya sepanjang Fatihah. Jadi baca Fatihah itu hanya sunnah untuk Imam Abu Hanifah. Yang wajib adalah Quran. Quran dia pokoknya seukuran Fatihah. Tadi Fatihah itu, hadis ini digunakan sebagai ukuran banyaknya ayat yang dibaca untuk sholat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ya Fatihah itu yang harus dibaca. Loh kan? Beda kan? Padahal ayatnya podo, hadisnya podo. Itu malah tidak mudah mempelajari, mengambil langsung dari Quran dan hadis. Makanya kita tidak pernah tidak biasa mendengar. Misalkan hukum ini adalah ini sesuai dengan Quran ini, itu jarang. Yang sering sesuai dengan kitab ini. Nah, kalaupun kadang-kadang di kitab ini memang ada istimbatnya, ada istimbat itu pengambilan kesimpulan hukumnya dari satu ayat. Nanti kadang-kadang disebutkan dalil Qur'annya atau dalil hadisnya. Yang ini merupakan istimbat atau kesimpulan hukum dari satu ayat. Nah, tapi itu jarang. Yang sering itu ini dari kitab ini khasnya kita seperti itu. Makanya kalau bahasa masail kan mesti tidak pernah kan. Jangan ruwakno bahasa masail, wih Quran ini hadisnya ini kan enggak. Tapi kitab ini mengatakan demikian. Nah, kitab ini adalah merupakan pendapat dari para imam mazhab. Nah, itu sebenarnya sebenarnya imam sampai dikatakan di kitab ini sangat beruntung kita itu, sangat beruntung. Kenapa? Para a'immah, para imam-imam mazhab itu mereka mau berusaha sekuat tenaga untuk menggali dasar-dasar, untuk menggali dasar hukum dari Quran dan hadis dan istimbat hukum itu, kemudian ditelurkan menjadi sebuah hukum. Seandainya ulama-ulama dulu itu ndak gak open. Wis pokoke wis maca-maca dhewe Qur'ane. Hadise golek-golek ana dhewe. Lah iki kok ndahne awake dhewe kira-kira isik wong maca isik gregepan lho nggih. Maca tok isik gregepan. Itu belum kita belajar ada qiraah, itu ada qiraah asyrah gitu ya. Kalau belajar qiraah asyrah niku wis ngene bukan main. Nggih turung tutuke tadi. Nah, niku andaikan mereka itu beliau itu tidak tidak ada sifat rahmatnya kepada umat-umat seperti kita ini, kemungkinan kita ini mesti kesulitan. Untungnya wis dikai ngono iku. Wis dikai nang ngene buku fikih penak. Syaraté wudu iki, rukune wudu iki, nggih. Syaraté salat iki, rukune salat iki. Nah, itu kan apakah itu pendapat imam? Tidak, itu dari Quran dan hadis kemudian disarikan dalam hukum-hukum itu. Jangan golek syarat wudu di Quran wangel. Syarat salat, syarat sahnya salat di Quran isu wangel. Ndak bakalan ketemu. Maca sik kangelan iki. Bolak-balik maca sik kangelan pemane golek hukum. Pasti lebih sulit. Makanya untunglah ulama-ulama dulu itu begitu belas kasih kepada kita sehingga kita tidak kesulitan untuk menjalankan agama ini. Pun niku nggih wonten pertanyaan betul. Nggih. Oh, Pak Ji. Nah, ini kayaknya Pak Ji. Kalau saya takok malian. Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diterangkan yang ketahakan pring itu ketahakan alam. Terus alat ini itu nyata alam. Wonten sing ada sensor, gaji, circle, boding, rasakan dalam. Terus ibaratnya santri yang awal mereka ngaji ini merono mrene istilahnya mboten setunggal tempat. Napa itu dimungkinkan
madhabe niku ngapunten ingkang kelontiran niku wonten madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Terus nek ngetok buding niku alate macam-macam. Buding. Ngetok play. Ngetok play niku alate macam-macam. Terus lah kembali malih masalah santri niku wau gurune kata. Nah, ngoten niku ya napa malih madhabe niku lah malih kata. Oh nggih. Nah, terus ya napa sing sae. Assalamualaikum. Jadi madhab di dalam fikih ini kan nonton papat yang di napa oleh Mbah Hashim niku digariskan. Niku yang boleh diikuti dalam bidang fikih atau ada 4 madhab. Madhabnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. 4 ini. Kalau dalam bidang tasawuf, Junaid al-Baghdadi sama Imam Al-Ghazali. Kalau dalam bidang akidah niku Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari niku madhab yang diperbolehkan diikuti. Nah, ngeten. Setiap imam niku mempunyai pendapat. Misalkan dalam bidang wudhu ini. Itu kita boleh mengikuti. Itu dalam satu qadhiyah. Niku gak oleh dicampur. Gak dicampur ngeten. Untuk wudhu mulai syaratnya, carane sampai yang membatalkan itu kudu melok imam. Nanti nih melok satu imam. Kemudian untuk sholatnya mengikuti imam yang lain itu ya oleh. Tapi satu qadhiyah sholatnya sak sholat itu. Yang tidak boleh nopo, yang tidak boleh campur aduk niku wudu'e melok Imam Malik atau melok Syafi'i, batalane melok Imam Malik. Niki jenenge talfek. Talfek niku nyampur. Lah, nyampur niku mboten nangsa, apalagi tujuannya adalah golek enake. Nah, golek penake. Niku mboten nangsa. Kayak ngeten. Wudu'e cara sekali dhewe cara Imam Syafi'i. Sing batalane mulai Imam Malik, ndek bojone gak batal. Ndek wong wedok liya gak batal. Lah niki jenenge talfeknya. Padahal sing mboten nangsa. Sing oleh napa? Kita mengikuti satu mazhab itu dalam satu qadhiyah. Ngoten nggih. Niku kira-kira arah pertanyaannya ngoten niku nggih. Nah, jadi misalkan kita tahu banyak mazhab penting. Lek iso yo belajar terus sampai roh banyak mazhab. Ya apa wudu'e ada banyak kitabnya kalau misalkan mau belajar ada kitab Madzhabul Arba'ah niku. Napa jenenge ikut napa bahkan ada kitab yang 5 mazhab, tidak hanya Madzhabul Arba'ah, ada 5 mazhab. Yang satu mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Sebenarnya banyak mazhab itu ada banyak, tapi yang kenapa dipilih 4 ini? Nah, kenapa kok dipilih